Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suciwardani dengan NIM 18010251127. Saya dari kelas 5E. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Script terhadap Keterampilan Kelas 4 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Kerangka proposal penelitian, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 ada subbab. 1 adalah latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 batasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, dan yang kelima ada manfaat penelitian. Di bab 2 ada deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, yang ketiga dan yang keempat ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian dan waktu penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat dan sampel, yang kelima rancangan pembelajaran, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh teknik analisis data, dan yang kedelapan ada hipotesis statistika. Di bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi antar individu, baik itu secara lisan maupun tulisan. Bahasa berfungsi untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari individu satu ke individu yang lainnya. Tanpa adanya bahasa, maka seseorang tidak akan bisa menyampaikan apa maksud dan tujuannya ke orang lain. Menurut Resmindanda dan Juanda, ia mengatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Keempat keterampilan tersebut diberikan agar siswa terbiasa dan terlatih sejak ia duduk di sekolah dasar. Berdasarkan keempat keterampilan tersebut, keterampilan membacalah yang merupakan pokok dari penelitian ini. Keterampilan membaca juga salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai. Membaca dapat menambah kosakata, pengetahuan, serta dapat menambah atau menggarap gagasan yang ada dalam diri kita. Salah satu persoalan penting yang sering dilupakan oleh para pendidik, yaitu bagaimana caranya untuk menyampaikan materi yang ingin diberikan kepada peserta didik, yang disampaikan dengan cara mudah, asik, tetapi juga tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan serta kesuksesan di dalam sebuah pembelajaran. Namun kenyataannya, pada saat ini pengajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar, masih kurang melatih keterampilan siswa, serta siswa masih kurang terampil dalam memahami isi dari bacaan yang dia baca. Oleh karena itu, pentingnya peran guru untuk bisa menumbuhkan rasa gemar membaca untuk melatih keterampilan dan minat siswa. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dalam melatih keterampilan siswa yaitu dengan membaca cerpen. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode pembelajaran kooperatif script dapat berpengaruh terhadap keterampilan membaca cerpen siswa kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN Manggarai 09 pagi? Yang kedua, apakah guru belum menggunakan metode yang tepat saat melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Manggarai 09 pagi? Yang ketiga, apakah dalam bimbingan guru kurang mengembangkan kemampuan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 09 pagi? Selanjutnya ada batasan masalah. Di dalam pembatasan suatu masalah yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun perluasan pokok masalah, agar peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian yang akan dilakukan dapat tercapai dengan baik. Beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pengaruh metode pembelajaran kooperatif script. Yang kedua, hasil yang ingin dilihat peneliti yakni kemampuan membaca cerpen siswa. Yang ketiga, sasaran yang diambil oleh peneliti hanyalah peserta didik kelas 4 di SDN Manggarai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang terdiri atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran kooperatif script terhadap keterampilan membaca cerpen kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN Manggarai 09 pagi?
Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang satu manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis, penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat menjadi salah satu khazanah ilmu pengetahuan bagi diri sendiri, banyak orang, serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manfaat praktis. Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna serta dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama bagi siswa. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan membaca cerpen siswa. Yang kedua, bagi guru, dapat merubah pola pembelajaran dari konvensional menjadi lebih aktif, kritis, serta inovatif. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian lanjutan agar dapat memperoleh hasil yang sempurna dan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Dan yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat untuk tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Sekarang bab 2, kajian teori. Di sini ada deskripsi teoritis. Pertama ada hakikat kemampuan baca cerpen. Di sini ada pengertian dari kemampuan. Menurut Rahman dan Amril, ia menyebutkan bahwa kemampuan merupakan mental yang dilatih yang umumnya berpusat pada pemahaman, bahan pengetahuan, ingatan, dan penalaran logis. Pada hakikatnya, semua manusia sudah memiliki kemampuan sejak lahir. Namun, kemampuan yang dimilikinya itu berbeda-beda. Kemampuan bisa bertambah dan berkembang apabila kita dapat serta mau mengasahnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pengertian dari membaca. Menurut Arfiansyah dan Yanti tahun 2020, membaca merupakan sebuah kemauan dari aktivitas seorang pembaca terhadap tulisan yang menjadi objek dalam pembacaannya. Ia juga mengatakan bahwa dalam kegiatan membaca suatu bacaan, seorang pembaca ini berusaha untuk dapat memahami isi dan maksud dari penulis, untuk mencari tahu serta memahami informasi apa yang ia tuangkan dalam tulisannya tersebut. Selanjutnya ada pengertian cerpen. Menurut Rahmiati tahun 2017, cerpen merupakan salah satu dari banyak karya sastra fiksi dan di dalam bahasa Jawa, cerpen disebut dengan kata cekak atau cerita cekak. Dan penulisnya disebut cerpenis. Menurut Burhan Nurgianto, ia mengatakan bahwa cerpen adalah cerita pendek. Namun, seberapa ukuran panjang atau pendeknya sebuah cerpen, memang tidak ada aturannya. Tidak ada satu kesepakatan yang terjalin di antara para pengarang dan para ahli. Selanjutnya di sini ada hakikat. Nah, selanjutnya di sini ada hakikat metodologi pembelajaran kooperatif script. Nah, di sini ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Jamara, suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik, guru harus mempersiapkan suatu metode yang tepat untuk berlangsungnya pembelajaran yang mudah diterima oleh peserta didik. Selanjutnya di sini ada pengertian kooperatif script. Menurut Quraidah tahun 2018, model kooperatif script merupakan model pembelajaran yang mengatur interaksi antar siswa dengan siswa lain, atau salah satu model pembelajaran yang menuntun siswa bekerja berpasangan atau berkelompok secara lisan dengan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif script adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dibentuk secara berpasangan dan mendapat peran yaitu pembaca dan pendengar. Dalam pembagian peran tersebut, siswa dapat memilih serta siswa juga dapat bertukar peran terhadap teman pasangannya. Nah, di sini ada penelitian yang relevan. Di sini ada penelitian sudah diteliti oleh Lisa Bella. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa model kooperatif script berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemampuan membaca siswa kelas 4 di SDN 06 Mangan, Kecamatan Ronggong, Kabupaten Luwu Utara. Yang kedua ada penelitian yang sudah diteliti oleh Rian Setiawan, Soekarno, Karso. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang diterapkan dari model pembelajaran kooperatif script pada siswa kelas 5 di SDN Gandekan 230 Surakarta tahun ajaran 2015-2016 dan menjadikan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, serta dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir.
Latar belakang masalah dari kajian teori ini tentang keterampilan membaca cerpen yang rendah karena metode pembelajaran yang ditetapkan guru dalam melakukan proses pembelajaran masih kurang membuat siswa berperan aktif dan membuat siswa monoton. Siswa berharap dapat mengungkapkan ide, gagasan, atau perasaannya melalui sebuah bacaan, mampu melatih berpikir kritis siswa, mampu merangsang pikirannya untuk berpikir lebih jauh mengenai materi bacaan tersebut, melatih konsentrasinya, serta melatih kemampuan bacanya dengan baik dan benar. Selanjutnya, metode adalah cara utama yang harus dipergunakan oleh seorang guru untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif script memberikan tanggung jawab pada siswa terhadapnya. Masing-masing pasangan kelompok dapat merasakan dua peran yang berbeda, sehingga masing-masing siswa dapat mengeluarkan gagasannya untuk bisa saling memahami, saling mengamati, saling mencermati, dan saling mengomentari. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah A1, ada pengaruh metode kooperatif script terhadap keterampilan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 9 pagi. A0, tidak ada pengaruh metode kooperatif script terhadap keterampilan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 9 pagi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh metode kooperatif script terhadap keterampilan baca cerpen siswa kelas 4 SDN Manggarai 9 pagi. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Manggarai 9 pagi yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan 2, RT 2, RW 10, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, dengan kode pos 12840. Yang kedua ada waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan April. Penelitian ini dilakukan setelah pengurusan izin penelitian, uji coba, dan penyempurnaan instrumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut Jaidun tahun 2011, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian atau orang yang ingin diteliti guna untuk membangkitkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Akbar tahun 2018, populasi bukan hanya sekedar banyaknya jumlah yang ada pada objek atau subjek yang menekuni, tapi populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang akan kita teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 dengan jumlah 60 peserta didik dengan pembagian per kelas 30 peserta didik, di kelas A 30 peserta didik, dan di kelas B 30 peserta didik. Yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2015, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada, yang disebabkan karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Akan tetapi, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus yang benar-benar mewakili. Ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu pendekatan non-probability sampling. Pengertian non-probability sampling menurut Sugiono tahun 2015 adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Dan yang keempat, ukuran sampel. Ukuran sampel harus mewakili populasi. Ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi. Sebaiknya semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Dalam menentukan ukuran sampel,
Dalam menentukan ukuran sampel dan populasi, banyak cara yang dapat digunakan. Selanjutnya, sini ada rancangan perlakuan. Yang pertama ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang akan dibawakan serta diajarkan kepada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru harus dapat dipahami oleh peserta didik dan sesuai dengan memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Mode pembelajaran dalam penelitian ini adalah menggunakan mode pembelajaran kooperatif script. Mode pembelajaran ini dapat melatih pendengaran, ketelitian, dan kecermatan dengan menyimak pasangan kelompoknya yang sedang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada instrumen variabel terikat. Definisi konseptual. Definisi konseptual menjelaskan konsep variabel yang diteliti yang berdasarkan oleh penelitian yang dianalisis, dilengkapi dengan dimensi dan indikator yang dianalisis tersebut. Yang kedua ada definisi operasional. Keterampilan membaca cerpen merupakan tolak ukur yang digunakan peneliti untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dan memahami suatu bacaan cerita pendek dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga ada jenis instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes membaca cerpen. Tes membaca cerpen adalah tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman membaca cerita pendek peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada kisi-kisi instrumen. Di sini ada kompetensi dasar 3.6. Menentukan isi dan amanat pada cerpen yang telah disajikan secara lisan dengan tujuan kesenangan. Indikatornya menggali ciri-ciri dari cerpen. Kompetensi dasar 4.6 melisankan hasil cerpen dengan baik dan dengan intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator 4.6.1 membuat hasil kesimpulan dari ciri-ciri cerpen tersebut. Nah, kegiatan pembelajarannya mengolah serta memahami informasi dari suatu bacaan untuk menentukan ide atau nilai yang terkandung dalam bacaan tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data yang bertujuan untuk melihat kevalidan instrumen sehingga layak digunakan. Penguji menggunakan validitas kontrak validity. Yang kedua ada ujian persyaratan. Hasilnya ada uji normalitas yang merupakan sebuah sistem pengujian yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data yang jadi syarat untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Yang kedua ada uji homogenitas. Ini dianalisis secara statistik kuantitatif. Uji homogenitas adalah pengujian yang mengenai sama tidaknya variasi-variasi yang akan dibandingkan tidak berbeda signifikan. Untuk pengujian homogenitas dapat menggunakan rumus fisik atau juga disebut dengan perhitung. F hitung sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Selanjutnya C, pengujian hipotesis. D, yang menyebutkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara. Uji hipotesis ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari penggunaan metode pembelajaran kooperatif script pada pretest dan post-test dengan menggunakan uji T dengan kriteria pengujian diterima H1 jika T hitung lebih dari T tabel. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis statistik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran di kooperatif script terhadap kemampuan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 9 pagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Hipotesis statistik yang diajukan pada penelitian ini adalah H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Keterangan mu1 nilai rata-rata pretest, mu2 nilai rata-rata post-test. H0 tidak terdapat pengaruh metode kooperatif script terhadap kemampuan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 9 pagi. H1 terdapat pengaruh metode kooperatif script terhadap kemampuan membaca cerpen siswa kelas 4 di SDN Manggarai 9 pagi. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.